Habis Indra Kents, terbitlah Doni Salmanan. Seperti diketahui setelah Indra Kents ditetapkan sebagai tersangka, kini giliran Crazy Rich asal Bandung, Doni Salmanan, yang baru saja menyusul ditetapkan sebagai tersangka. Doni Salmanan dijerat pasal Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Ditetapkannya Doni Salmanan sebagai tersangka usai dilakukan pemeriksaan selama 13 jam. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, pria berusia 23 tahun itu terancam hukuman 20 tahun penjara. Tidak itu saja, penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Mabes Polri juga berencana menyita aset Doni Salmanan yang jika diakumulasikan mencapai miliaran rupiah. Lalu, langkah apa yang dipersiapkan Doni Salmanan menghadapi kasus hukum yang menjerat dirinya? Benarkah setelah ditetapkan sebagai tersangka, sang istri Dina Fajrin mengaku siap menjadi jaminan penangguhan penahanan suaminya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisah sukses Doni Salmanan layaknya cerita di buku dongeng. Doni Salmanan yang awalnya bukan siapa-siapa, kini menjelma bak superstar yang memiliki harta melimpah. Tentu saja keberhasilannya itu menginspirasi banyak orang. Di usianya yang masih muda, pundi-pundi kekayaan Doni Salmanan mencapai miliaran rupiah. Kehidupannya yang bergelimang harta tampak dari berbagai aset yang dimilikinya, mulai dari rumah mewah hingga kendaraan pribadi yang harganya fantastis. Namun siapa sangka, di balik keberhasilannya itu justru menyimpan tanda tanya besar. Dari manakah Doni mendapatkan penghasilan yang begitu besar dalam kurun waktu yang bisa dikatakan tidak terlalu lama? Kini, pertanyaan itu terungkap usai pihak kepolisian memeriksa Crazy Rich asal Bandung itu selama 13 jam sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Bagai jatuh tertimpa tangga, peribahasa itu rasanya tepat untuk menggambarkan kasus hukum yang sedang dihadapi oleh Doni. Tidak hanya terancam kurungan penjara, aset Doni Salmanan juga terancam disita oleh pihak kepolisian. Maka, inilah deretan aset mewah yang dimiliki oleh Crazy Rich Doni Salmanan. Tekan, harap tenang. Oke, sebentar. Oke. Mundur. Gini, dengar semuanya. Bentar. Di luar aja Bang, yuk. Saya mau ngomong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya di sini, terima kasih ya atas kehadirannya. Di sini proses saya sudah diproses sama pihak kepolisian. Saya percayakan kepada pihak kepolisian. Semuanya sudah diproses secara seadil-adilnya, oke? Pertama kita sampaikan, Saudara DS telah memenuhi panggilan sebagai saksi dan hadir menghadap penyidik Direktorat Siber tadi pagi jam 10. Tentunya dilakukan prokes, sebelum dilakukan pemeriksaan, dilakukan swab dulu dan hasilnya negatif. Kemudian setelah itu, Saudara DS diperiksa sebagai saksi mulai jam 10.10 sampai dengan tadi pukul 23.30. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 13 jam. Namun dalam masa pemeriksaan tersebut
tentu diselingi waktu isoma ya. Istirahat ataupun melakukan kegiatan lain, juga makan. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, setelah itu dilakukan gelar perkara. Gelar perkara setelah memperhatikan pemeriksaan para saksi, juga pemeriksaan ahli, ada ahli ITE, ahli bahasa, ahli hukum, dan juga pemeriksaan terhadap saksi korban, maka dilakukan gelar perkara. Gelar perkara menetapkan atau meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, saudara DS langsung dilakukan penangkapan. Dan setelah dilakukan penangkapan, saat ini masih dilakukan atau masih dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka. Tentu ini melihat sangkaan ya terhadap yang bersangkutan. Yang bersangkutan dijerat dengan beberapa pasal secara berlapis. Ada Undang-Undang ITE, ada KUHP, dan ada Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang atau TPP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Jadi saya sampaikan barang bukti yang disita. Yang pertama ada handphone jenis iPhone 13 milik tersangka, kemudian akun YouTube dengan nama King Salmanan, kemudian ada 2 akun email yang terkoneksi dengan akun YouTube dan akun Quotex. Kemudian ada 1 bundel mutasi rekening bank atas nama tersangka, dan ada bundel bukti transfer, deposit, dan withdraw. Terakhir 1 buah flash disk yang berisi file hasil download video YouTube King Salmanan. Tentu proses ini masih berjalan. Akan dilakukan juga tracing terhadap aset ya, milik tersangka, dan juga tracing aliran dana yang mengalir dari rekening tersangka ataupun menuju rekening tersangka yang terkait dengan tindak pidana ini. Tentu setelah itu dana ataupun aset yang berasal dari tindak pidana ini akan dilakukan penyitaan oleh penyidik. Lain. Sementara masih tersangkanya masih yang bersangkutan DS dan tentu masih didalami oleh penyidik. Apa pertanyaannya? Yang jelas kita akan melakukan penyitaan terhadap semua aset yang berasal dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Artinya semua aliran dana yang diberikan dari yang bersangkutan, dari tersangka kepada siapapun, apakah kepada keluarga atau kepada orang lain, pihak manapun,
yang mana dana tersebut bersumber dari tindak pidana yang dia lakukan, maka akan dilakukan penyitaan oleh penyidik. Dalam pemeriksaan tadi sangat kooperatif. Jadi yang bersangkutan mengakui apa yang dia perbuat dan memberikan penjelasan dengan lancar ya, terhadap penyidik. Ada 90 pertanyaan yang diberikan kepada saudara DS pada saat pemeriksaan sebagai saksi. Untuk saudara intelijen besok pagi ya kita. Jadi malam ini kita fokus untuk rilis masalah DS. Nanti akan didalami, pasti tentunya penyidik nanti akan lihat kalau itu kaitan dengan aliran dana daripada pasti akan. Nah, kita akan koordinasi itu dengan OJK, dengan PPATK juga kita. PPS. Jadi kan sedang dilakukan tracing aset oleh penyidik di Cyber. Nanti perkembangannya akan kami kemudian, karena ini kan masih prosesnya yang bersangkutan baru hari ini dilakukan penahanan, terhitung mulai hari ini sampai 20 hari ke depan. Oke, kami update. Oke. Usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan berkedok trading binary option melalui platform Quotex oleh Bareskrim Polri, pihak kepolisian juga melakukan penahanan terhadap Doni. Dan baru-baru ini, pria berusia 23 tahun yang dikenal royal itu mengajukan penangguhan penahanannya dan sang istri Dina Fajrin siap menjadi penjamin demi suami tercinta itu. Lalu, seperti apa respons pihak kepolisian dalam menanggapi kabar penangguhan Doni Salmanan? Sampai sekarang kami belum mendapat update terkait pengajuan penangguhan penahanan. Itu juga kami dapatkan dari penyidiknya. Jadi kalaupun ada informasi update terbarunya lagi, akan kita sampaikan lagi. Yang jelas sampai sekarang belum ada. Untuk hari ini ya, belum ada. Dina Fajrina tentu saja begitu terpukul usai sang suami, Doni Salmanan, ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Mengingat sebelumnya Dina Fajrina tampak memberi dukungan pada suaminya itu saat dilakukan proses pernikahan. Terlepas dari permasalahan tersebut, banyak orang yang penasaran dengan sosok Dina Fajrin, yaitu wanita yang dinikahi Doni Salmanan pada tanggal 15 Desember 2021 dengan mas kawin berupa emas seberat 4.666 karat dan uang tunai 15.000 US dollar atau setara dengan 214 juta rupiah. Dan seperti inilah potret Dina Fajrin yang kerap kali mengunggah kemesraannya bersama sang suami melalui media sosial pribadinya. Seen 1,000 suns, too many pretty sights have crossed my way. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.